Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan tafsir Al-Qur'anil Karim dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surat Al-Muzammil, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Qala ta'ala fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Maknanya fakaifa tamna'una anfusakum wa taquha, bagaimana kalian menghalangi diri kalian dan menjaganya. In kafartum billahi, jika kalian kufur kepada Allah, wa kadzdabtum rasulah, dan kalian mendustakan rasulnya. Yauman syadidan tawila, dari hari yang sangat dan panjang, yang sangat berat dan panjang, yaitu hari kiamat. Yashibu ra'sul auladi sighari min syiddati haulihi wa tulih, yang mana kepala anak-anak menjadi putih beruban dikarenakan dahsyatnya hari kiamat dan panjangnya hari kiamat. Maksudnya adalah bahwa bagaimana kalian, wahai manusia, itu menjaga diri kalian, melindungi diri kalian dari hari kiamat, yang mana hari tersebut adalah hari yang sangat berat dan sangat panjang. Bagaimana kalian menjaga diri kalian sedangkan kalian kufur kepada Allah Ta'ala, sedangkan kalian mendustakan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pengingkaran terhadap orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang mereka tidak beriman kepada Allah, bahwa mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka, tidak akan bisa menjaga diri mereka dari dahsyatnya hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu Allah Ta'ala sifatkan bahwa pada hari itu anak-anak yang pada umumnya memiliki rambut warna hitam. Enggak ada nama anak-anak yang namanya anak-anak beruban. Semua anak-anak rambutnya hitam. Ya. Yang mana keberadaan hari kiamat itu membuat anak kecil beruban begitu menyaksikan hari kiamat. Ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Bahkan sampai Allah Ta'ala jelaskan bahwa hari kiamat itu orang yang hamil seketika langsung keguguran. Demikian juga kondisi-kondisi yang lainnya yang begitu dahsyat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi hari kiamat tersebut seperti apa. Allah taala berfirman, "As-samaa'u munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula." Maknanya as-samaa'u mutasyaqqiqatun min haulih. Yang mana langit mutasyaqqiqatun pecah, remuk, min haulih dari kedahsyatan hari kiamat. Kana wa'dullahi maf'ula la mahalah. Yang mana hari kiamat adalah janji Allah yang pasti terjadi, tidak bakal meleset atau tidak bakal melenceng, bahwa hari kiamat pasti terjadi. Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari kiamat anak-anak kecil saking takutnya, saking kagetnya langsung beruban. Enggak cuma satu dua, seluruh rambutnya beruban. Langit pecah, yang kita lihat langit kokoh, tidak pernah terlihat retak, apalagi pecahan. Pada hari kiamat retak dan pecah, dikarenakan dahsyatnya hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, "Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila." Maknanya, inna hadhil mau'izah, sesungguhnya pelajaran ini, yaitu tentang peringatan hari kiamat, tentang dahsyatnya hari kiamat, al-mustamilatu ala bayani ma fi yaumil qiyamati min haulin wa syiddatin, yang dalam pelajaran tersebut penjelasan tentang hari kiamat, dahsyatnya dan begitu beratnya. Tadhkiratun adalah pengingat, supaya manusia itu mengingat bahwa mereka bakal kembali kepada Allah Ta'ala setelah mereka mati dan meninggal dunia. Yang mana ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Jika baik, dia akan memperoleh balasan yang lebih baik, dan jika buruk amalannya akan memperoleh balasan yang adil. Tadhkiratun yantafi'u bihal mu'minun, pengingat yang mana orang-orang beriman itu memperoleh manfaat, mengingat, berguna bagi orang-orang beriman. Faman syaa'a ittikhadha tariqin musilin ila rabbih ittakhadahu. Barang siapa yang ingin menghendaki meniti jalan yang benar sehingga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengambilnya. Maksudnya adalah bahwa dari pelajaran tentang hari kiamat tersebut, yang mengambil manfaat hanyalah orang-orang beriman dan orang-orang yang mau mengambil pelajaran dengan meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat ini ada pelajaran-pelajaran atau faedah-faedah yang bisa kita ambil, yaitu tentang dahsyatnya hari kiamat, bahwa hari kiamat seseorang tidak akan selamat kecuali orang yang menginginkan dan meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang kufur tidak akan pernah selamat. Baik, kita melanjutkan ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, 'alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara min.
Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Makna ayat ini, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ayyuhar rasul, wahai Rasulullah SAW, ya'lamu annaka tusalli, mengetahui bahwa engkau salat aqalla min thulusayil lail, kurang dari 2/3 malam, taratan terkadang, wa taqumu nisfahu taratan, dan terkadang kamu salat malam separuh malam, qiyamul lail separuh malam, wa thulutsahu taratan, dan terkadang kamu qiyamul lail 1/3 malam, wa taqumu ta'ifatun minal mu'minina ma'ak, dan sekelompok dari orang-orang mukminin melakukan qiyamul lail bersamamu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah menentukan malam dan siang, wa yuhsi sa'atiha, dan menghitung jam-jamnya, saat-saatnya. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat di awal dakwah beliau, ketika beliau masih di Mekah, supaya melakukan qiyamul lail sebanyak mungkin, dengan artian qumil laila illa qalila, sebagaimana dijelaskan di awal surat. Lakukanlah qiyamul lail semalaman kecuali sedikit untuk istirahat. Lalu di sini Rasulullah SAW dan para sahabat mengamalkan perintah Allah tersebut, yaitu qiyamul lail, ya, kebanyakan waktu malam dan istirahatnya cuma sedikit. Karena perintah Allah Ta'ala qumil laila illa qalila. Akan tetapi Rasulullah dan para sahabat, mereka tidak bisa menghitung panjangnya malam, mengira-ngira itu berapa yang sudah dilakukan untuk qiyamul lail, istirahatnya sudah berapa jam. Lalu Allah menyinggung bahwa Allah mengetahui bahwa kalian terkadang qiyamul lail 2/3 malam lamanya, terkadang setengah malam lamanya, terkadang 1/3 malam. Padahal Allah memerintahkan supaya apa? Qiyamul lail kebanyakan malam dan istirahatnya sedikit. Kalau kurang dari separuh berarti dia telah apa? Kurang dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Maka Allah Ta'ala menerima taubat mereka karena ketidakmampuan mereka untuk menentukan, untuk mengira-ngira waktu kebanyakan malam itu seberapa. Ya. Kemudian makna ayat selanjutnya, ya, alima subhanahu annakum la taqdiruna ala ihsa'i wa dhabti sa'atihi. Allah Ta'ala mengetahui bahwa kalian itu tidak mengetahui cara menentukan berapa lama telah sholat, ya, dan menghitung saat-saatnya malam hari. Karena pada zaman itu tidak ada yang namanya jam, sehingga tidak mengetahui malam sudah berlalu berapa saat, ya, subuh sebentar lagi kapan, berapa saat lagi akan muncul, tidak bisa diketahui. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal itu, bahwa Rasulullah dan para sahabat tidak selalu tepat dalam mengira-ngira waktu malam. Kemudian makna ayat selanjutnya, fayashuqqu 'alaikum qiyamu aktsarihi taharriyan lil matlub, lalu berat atas kalian untuk melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam
karena ingin melaksanakan perintah, falidzalika taba alaikum, untuk itu Allah menerima taubat kalian. Fasallu minal laili ma tayassar, maka salatlah dari malam hari apa yang mudah bagimu. Alimallahu an sayakunu minkum, Allah Ta'ala mengetahui bahwa akan ada di antara kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, marda, sakit, ajhaduhum wa ajhadahum al-marad, yang mana sakit tersebut membuat mereka payah. Wa akharuna yusafiruna yatlubuna rizqallah, kaum mukminin yang lain safar dalam rangka mencari rizki. Wa akharuna yuqatiluna al-kuffar ibtigha'a mardatillah walitakuna kalimatullahi hiyal ulya, dan yang lainnya pergi jihad, berperang fisabilillah, memerangi orang-orang kufar untuk mencari ridha Allah Ta'ala dan meninggikan kalimat-kalimatnya. Fahaula'i yasyuqqu alaihim qiyamul lail, mereka orang sakit, safar dan jihad fisabilillah itu berat untuk melakukan qiyamul lail, karena beratnya sakit, beratnya safar dan beratnya jihad fisabilillah, ditambah qiyamul lail maka semakin berat. Allah Ta'ala mengetahui hal itu, lalu Allah Ta'ala memberikan keringanan. Allah Ta'ala berfirman setelahnya yang maknanya fasallu ma tayassara lakum minal lail, maka salatlah apa yang mudah bagi kalian dari malam hari. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan tentang yang wajib, waktu bis salatil mafrudati ala akmali wajhin, dan lakukanlah salat fardu dengan secara sempurna mungkin. Wa a'tu zakata amwalikum, dan berilah zakat harta-harta kalian. Wa anfiqu min amwalikum fi sabilillah, dan infakkanlah selain zakat ya, dari harta kalian di jalan Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min ayyi khairin, dan apa yang kalian kedepankan dari kebaikan ya, untuk diri kalian, tajiduhu huwa khairan wa a'zama thawaba, kamu akan mendapatinya, kalian akan mendapati apa yang kalian kedepankan itu sebaik-baik balasan dan sebesar-besar pahala. Watlubul maghfirata minallah, dan mintalah ampunan kepada Allah. Innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, liman taba, bagi siapa yang taubat, min ibadihi, dari hambanya, rahimun, dan kasih sayang bihim, terhadap mereka. Ayat ini menceritakan tentang kondisi Rasulullah SAW dan para sahabat ketika di kota Mekah awal-awal dakwah Islam. Ya. Ketika awal dakwah Islam, ya, qiyamul lail itu wajib, dan lamanya itu mayoritas malam, kebanyakan waktu malam dan sedikit istirahat. Yang namanya kebanyakan waktu malam berapa bagian? Yang namanya kebanyakan itu lebih dari setengah malam. Kapan qiyamul lail setengah malam dan lebih, maka sudah melakukan qiyamul lail apa? Kebanyakan malam. Ya. Taib. Ini pada awal Islam diwajibkan. Karena beratnya dakwah di awal Islam. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW dan para sahabat itu kakinya bengkak. Karena apa? Karena lamanya berdiri untuk qiyamul lail. Dan ini berlaku sampai satu tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, melihat kemampuan daripada kaum mukminin dalam menghitung malam, karena tidak ada jam waktu, mereka terkadang sholat sepertiga malam, terkadang sholat setengah malam, terkadang sholat 2/3 malam ya. Dan Allah memaklumi hal itu, lalu Allah Ta'ala mengampuni mereka karena
tidak melakukan qiyamul lail sebagaimana yang diperintahkan, yaitu apa? Qumil laila illa qalila. Salatlah malam kecuali sedikit. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan alasan lain Allah Ta'ala meringankan, yaitu dikarenakan sebagian kaum mukminin terkadang sakit. Dikarenakan sebagian kaum mukminin terkadang safar untuk mencari rezeki. Karena pada saat itu kaum mukminin yang di Mekah, mereka mencari rezekinya dengan apa? Berdagang, sehingga harus safar, dan safarnya tidak sehari dua hari, sampai berpekan-pekan, bahkan sampai berbulan-bulan untuk mencari rezeki. Dan juga sebagian kaum mukminin itu melakukan jihad fisabilillah, perang fisabilillah, yaitu ketika di kota Madinah. Dengan alasan tersebut Allah memberikan keringanan, yaitu apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yaitu lakukanlah qiyamul lail apa yang mudah bagimu, ya, sepertiga malam kurang atau lebih. Kemudian Allah mengingatkan tentang wajibnya sholat fardu, dan juga menunaikan zakat, supaya kaum mukminin menunaikan sholat 5 waktu sesempurna mungkin, dan menunaikan zakat harta-hartanya. Ini adalah kewajiban, dan ini termasuk rukun daripada rukun-rukun Islam. Sholat rukun Islam yang kedua, zakat yaitu zakat mal itu rukun Islam yang ketiga. Jika itu sudah ditunaikan, maka berinfaklah selain zakat di jalan Allah. Dan di jalan Allah maksudnya adalah untuk perang fi sabilillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapapun yang menginfakkan hartanya, ya, siapapun yang mengedepankan untuk dirinya dari amal kebaikan, pasti akan mendapatinya di sisi Allah lebih apa? Lebih baik dan lebih besar pahalanya. Kemudian Allah memerintahkan untuk beristighfar setelah menunaikan ibadah-ibadah tersebut. Setelah menunaikan sholat, beristighfar. Karena apa? Dengan istighfar itu mengampuni dosa yang pernah dilakukan, dan juga menutupi kekurangan dari ibadah yang kurang, menutupi kekurangan dari ibadah yang kita lakukan. Makanya setiap selesai melakukan ibadah itu disunahkan untuk apa? Baca istighfar. Setelah sholat 5 waktu disunahkan baca istighfar, supaya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari sholat yang kita lakukan belum sempurna. Karena Allah Ta'ala meminta kita untuk sholat secara sempurna karena kelemahan kita, sehingga kita belum bisa sempurna. Siapa yang mengklaim dirinya bisa sholat sempurna? Tidak ada. Maka dari itu diperintahkan untuk istighfar. Astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku karena aku belum bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Taib, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah akhir tafsir dari surat Al-Muzammil. Dari tafsir ayat atau beberapa ayat ini, atau ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa qiyamul lail pada awal mula Islam hukumnya adalah wajib, dan ini sebelum turunnya kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian kewajiban ini apa? Dinasakh, diberikan keringanan, yang mana kewajiban sebelumnya qiyamul lail kebanyakan malam, kemudian Allah Ta'ala memberikan keringanan supaya qiyamul lail
apa yang mudah bagi kaum mukminin. Kemudian qiyamul lail dinasakh, tidak menjadi wajib dengan turunnya apa? Kewajiban sholat 5 waktu. Dengan turunnya kewajiban sholat 5 waktu, maka qiyamul lail tidak menjadi wajib atas kaum mukminin, akan tetapi menjadi suatu keutamaan dan suatu yang dianjurkan dan disunahkan untuk selalu diamalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Kita lanjutkan tafsir surat berikutnya, yaitu surat Al-Jin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Baik. Ini adalah surat Al-Jin. Dinamakan surat Al-Jin diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat pertama, yaitu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Maka dinamakan dengan surat Al-Jin. Dan juga dinamakan surat Al-Jin dikarenakan di dalamnya mengisahkan tentang bangsa jin, sehingga dinamakan dengan surat Al-Jin. Surat Al-Jin ini adalah termasuk surat Makkiyah. Apa artinya surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Jumlah ayatnya ada 28 ayat. Jumlah ayatnya ada 28 ayat. Kandungan surat Al-Jin yaitu untuk menyatakan batilnya agama yang diikuti oleh orang-orang musyrikin, dengan menjelaskan kondisi bangsa jin dan keimanan mereka setelah mendengar Al-Quran. Ini adalah kandungan dari surat Al-Jin. Taib, kita mulai pembacaan tafsir surat Al-Jin. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Maknanya, qul, katakanlah, ayyuhar rasul, wahai Rasulullah, li ummatika, kepada umatmu, auhallahu ilayya, Allah telah mewahyukan kepadaku, annahu istama'a, sesungguhnya telah mendengar, ila qiraati, terhadap bacaanku, lil Qur'ani, terhadap Al-Qur'an, jama'atun minal jinni, sekelompok dari bangsa jin. Bi batni Nakhlah, di Batni Nakhlah. Batni Nakhlah adalah satu tempat di dekat kota Mekah. Falamma raja'u ila qaumihim, tatkala bangsa jin mereka kembali ke kaumnya, qalu lahum, mereka mengatakan kepada kaumnya, inna sami'na kalaman maqru'a mu'jiba, kami telah mendengar perkataan yang dibaca dan mengagumkan, fi bayanihi, dalam keterangannya, wa fasahatihi, dan kefasihannya. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu malam beliau membaca Al-Quran. Tatkala beliau membaca Al-Quran, sekelompok bangsa jin ini mendengar bacaan Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak menyadari hal itu. Rasulullah tidak menyadari bahwa bacaan beliau itu didengar oleh bangsa jin. Kemudian bangsa jin tersebut setelah mendengar bacaan Al-Quran tersebut, mereka kembali lagi ke kaumnya dan menceritakan tentang apa yang telah mereka dengar. Bahwa mereka telah mendengar perkataan yang sangat indah, yang mengagumkan,
Ya. Penjelasan dan maknanya mengagumkan kefasihan perkataan tersebut, yaitu Al-Quran. Rasulullah SAW mengetahui tentang datangnya jin tersebut melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya ayat ini. Ya. Dan ini menunjukkan tentang keberadaan bangsa jin. Ya, tentang keberadaan bangsa jin. Dan bangsa jin adalah bangsa gaib yang tidak terlihat oleh manusia. Ya. Taib. Qala Allah Ta'ala yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Maknanya hadzal kalamul ladzi sami'nahu, perkataan ini yang kami mendengarnya, telah mendengarnya, yadullu 'ala shawab, menunjukkan tentang satu kebenaran. Fil i'tiqad, dalam akidah, wal qauli, dan ucapan, wal amali, dan amalan, perbuatan. Fa'amanna bihi, lalu kami beriman dengan Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina, dan kami tidak akan menyekutukan dengan Tuhan kami, alladzi anzalahu, yang telah menurunkan Al-Quran, ahadan, terhadap satu pun. Perhatikan di sini ya. Maksudnya apa? Bahwa bangsa jin setelah mereka mendatangi kaumnya dan menyampaikan, mengkabarkan apa yang telah dia dengar, dia menceritakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam yang menunjukkan tentang satu kebenaran. Tentang kebenaran dalam hal akidah, kebenaran dalam hal ucapan, kebenaran dalam hal amaliyah, amalan. Lalu bangsa jin tersebut beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, dan meninggalkan kesyirikan. Yang mana ya, bangsa jin sebelumnya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana bangsa manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini menunjukkan bahwa bangsa jin itu ada yang beriman. Bangsa jin ada yang beriman ya. Karena bangsa jin seperti halnya manusia, mereka adalah makhluk Allah yang mendapat tugas untuk mentauhidkan dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Dan di antara bangsa jin ada yang beriman sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran ini. Qala Allah Ta'ala wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Maknanya wa annahu wa amanna, dan kami beriman bi anna ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala azamatu rabbina, Tuhan kami yang agung, keagungan Tuhan kami, wa jalaluhu, dan kemuliaannya, mattakhadha zaujatan, tidak mengambil pendamping atau istri, wala waladan, dan tidak memiliki anak, kama yaqulul musyrikun, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin. Ini imannya bangsa jin ya. Orang-orang musyrikin itu menyatakan Allah Ta'ala memiliki anak, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang musyrikin juga menyatakan bahwa Allah Ta'ala memiliki apa? Pendamping, yaitu istri. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang musyrikin tersebut. Ya. Dan ini keyakinan adalah keyakinan batil. Allah Ta'ala Maha Tunggal, tidak ada pendamping dan tidak ada anak, serta tidak ada satupun yang membantu serta menolong Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Keagungan Allah Ta'ala atas segalanya dan kemuliaannya atas segalanya. Qala Allah Ta'ala wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Maknanya
wa annahu kana iblis yaqulu 'ala Allahi qawlan munharifan min nisbati zaujati wal waladi ilaihi subhanah. Dan sesungguhnya adalah iblis mengatakan atau berkata atas nama Allah perkataan yang menyimpang, yaitu dengan menisbatkan istri kepada Allah dan anak kepadanya subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya perhatikan, bangsa jin ya, itu menjuluki iblis dengan julukan apa? Safihuna, orang yang dungu. Karena jin sama iblis itu satu apa? Satu bangsa. Sama-sama adalah bangsa jin, tercipta dari api. Nah, jin yang mukmin menjuluki iblis itu apa? Safih, orang yang dungu. Nah, iblis yang dungu tersebut ya, karena kekufuran dia itu menyatakan Allah Ta'ala memiliki istri dan anak. Dan inilah yang dibisikkan oleh iblis kepada orang-orang musyrikin. Ya. Jadi akidah, keyakinan tentang Allah memiliki anak, Allah memiliki putra, Allah memiliki istri dan pendamping, itu semuanya adalah keyakinan orang-orang musyrikin yang sumbernya adalah dari iblis. Qala Allah Ta'ala wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Maknanya wa anna hasibna annal musyrikina, dan sesungguhnya kami mengira bahwa orang-orang musyrikin minal insi wal jin, dari bangsa jin dan manusia, la yaquluna al-kadhiba, mereka tidak mengatakan secara dusta, hina kanu yaz'umuna, tatkala mereka mengklaim anna lahu sahibatan wa walada, bahwa Allah Ta'ala memiliki istri dan anak. Fasaddaqna qaulahum, kami pun membenarkan perkataan mereka, taqlidan lahum, sebagai bentuk taklid terhadap mereka. Perhatikan di sini ya. Bangsa jin itu mengikuti manusia sebagaimana manusia mengikuti bangsa jin. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bangsa jin itu mengira apa yang diucapkan oleh manusia, orang-orang musyrikin dari kalangan manusia dan orang-orang musyrikin dari kalangan jin itu benar. Sehingga bangsa jin pun mengikuti orang-orang musyrikin dalam kesyirikan mereka, mengikuti orang-orang kufar dalam kekufuran mereka. Fasubhanallah ya. Dan sini jelas bahwa bangsa jin itu enggak jauh beda dengan manusia. Sebagaimana manusia mengikuti jin, jin juga mengikuti manusia. Jin melihat manusia, dikira manusia itu apa? Benar, ditiru. Manusia juga demikian, mengira jin itu bangsa gaib yang kuat perkasa sehingga apa? Dimintain tolong. Dan nanti akan dijelaskan ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Maknanya wa annahu kana fil jahiliyah, sesungguhnya adalah pada zaman jahiliyah, rijalun minal insi, beberapa orang laki-laki dari bangsa manusia, yastajiruna birijalin minal jinni, meminta perlindungan kepada orang-orang laki-laki dari bangsa jin. Indama yanziluna bimakanin makhuf, ketika mereka singgah di tempat yang mereka takuti. Fayaqulu ahaduhum, lalu salah satu manusia tersebut mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufaha'i qaumi, aku berlindung kepada penguasa tempat ini dari gangguan anak buahnya, dari gangguan pengikutnya. Fazdada rijalul insi khaufan wa ru'ba, yang mana hal tersebut membuat manusia semakin takut dan semakin apa?
Gemetaran min rijalil jinni, dari bangsa jin. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ya, sebagaimana bangsa jin itu melihat manusia mengatakan ini dan itu dan diikuti, karena mengira manusia itu apa? Benar. Padahal sama-sama apa? Sama-sama bodohnya. Manusia yang mengatakan Allah memiliki istri dan anak, bodoh. Bangsa jin yang mengikutinya pun bodoh. Demikian juga sebaliknya. Pada zaman jahiliyah, manusia mengira jin itu bisa apa? Melakukan ini dan itu. Ya. Sehingga mereka takut. Karena ketakutan mereka kepada bangsa jin, manusia pun berlindung, beristi'adzah, meminta perlindungan kepada bangsa jin. Hal ini semakin membuat manusia tersebut semakin takut. Ya, dikatakan ya, ketika manusia, ya, orang-orang Arab pada zaman jahiliyah ketika safar kemudian singgah di tempat yang angker, tempat yang singit, ya, apa istilahnya itu, keramat, angker dan semacamnya, khawatir ketempelan, ya. Itu mereka apa? Mengucapkan, meminta perlindungan kepada penguasa tempat angker tersebut. Ya. Mereka mengatakan sayyidu hadzal wadi. Kalau bahasa kita apa? Bahasa kita itu bau rekso tempat angker tersebut. Ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya sayyidu hadzal wadi, tempat bau rekso lembah tersebut dari bangsa jin. Itu berlindung, minta perlindungan dengan mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Dan ini adalah kesyirikan dan kufuran. Dan sekarang masih terjadi, meskipun dengan orang yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, tapi perbuatannya sama. Begitu melewati tempat angker, melewati tempat yang keramat, khawatir kena gangguan, khawatir ketempelan, khawatir kena musibah, apa yang mereka lakukan? Mengatakan dengan kata-kata yang intinya adalah tidak jauh beda dengan perkataan orang-orang jahiliyah. Sebagian mengatakan amit mbah, sebagian mengatakan apa lagi? Njaluk tolong mbah, ojo diganggu mbah, dan seterusnya. Itu semuanya adalah kesyirikan dalam lafadz. Dan lafadz itulah yang diucapkan oleh siapa? Orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Ya. Itulah ucapannya diucapkan oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Hanya beda bahasa. Yang intinya meminta supaya tidak diganggu. Minta siapa? Minta bau rekso tempat keramat tersebut supaya tidak diganggu. Itu adalah hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Hanya saja sebagian kaum muslimin tidak faham syirik itu apa. Mereka tahu syirik itu dosa besar tidak diampuni, tapi tidak tahu syirik bentuknya seperti apa. Ini sangat ironis. Sangat ironis. Dan Rasulullah SAW telah memberi petunjuk kepada kita dalam menghadapi hal tersebut. Karena tabiat manusia itu mesti ada rasa was-was, khawatir kalau melewati atau singgah di tempat yang dianggap apa? Angker atau menakutkan. Itu tabiat manusia. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, itu tabiat manusia. Rasa diganggu jin itu tabiat manusia. Dan jin bisa mengganggu manusia? Bisa. Orang yang mengingkari jin gak bisa mengganggu manusia itu orang yang apa? Tidak paham.
Sebagaimana jin bisa mengganggu manusia, manusia pun bisa mengganggu jin. Sebaliknya. Ya. Akan tapi Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita ketika melewati tempat tersebut. Ketika singgah di tempat-tempat seperti itu, beliau bersabda, ya, man nazala manzilan fayaqulu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Siapa yang singgah di suatu tempat atau lewat suatu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari keburukan semua makhluk. Itu artinya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak ada yang mengganggu dia sedikit pun sampai dia melewati tempat tersebut atau meninggalkan tempat tersebut. Ini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka dari itu, buanglah adat-adat kebiasaan jahiliyah tersebut. Tempat akar supaya tidak diganggu dikasih apa? Sesaji. Supaya tidak diganggu dikasih bunga dan semacamnya. Itu semuanya adalah bentuk kesyirikan, dan itu adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Taib. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan sudah masuk waktu sholat, ana persilakan muadzin untuk azan. Taib, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah kondisi bangsa jin dan bangsa manusia pada zaman jahiliyah. Ya. Bahwa bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah yaitu mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin. Taib. Dan hal itu tidak menambah manusia kecuali apa? Semakin takut, semakin khawatir dari bangsa jin. Ya. Kalau kita lihat ya, orang yang biasa melakukan hal tersebut, mendatangi tempat keramat atau tempat angker, kemudian memberikan sesaji. Ketika hajatnya tidak terpenuhi atau musibah masih menimpa dia, apa yang mereka katakan? Wah, ini ada yang kurang. Semakin apa? Semakin takut. Sehingga membuat persembahan lagi. Dan seterusnya, padahal jin padahal jin yang dikeramatkan tersebut, jin yang dimintai bantuan tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Karena mengetahui, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, mengetahui seperti apa sih bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini sangat penting. Ya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Islam itu akan hilang sedikit demi sedikit jika dalam Islam ada generasi yang tidak mengenal tentang jahiliyah, tidak mengetahui tentang jahiliyah. Karena jahiliyah akan kembali kepada umat manusia sekarang jika mereka bodoh, jahil, dan tidak mengetahui hakikat daripada tauhid dan kesyirikan. Ya. Kita faham orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, mereka menyembah apa? Berhala. Mereka menyembah apa? Selain Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah di antara kita yang tahu bagaimana cara mereka menyembah berhala tersebut? Ada yang tahu? Sedikit dari kita yang tahu bagaimana orang-orang musyrikin menyembah berhala mereka. Ya. Di antara bentuk menyembahnya orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka, salah satunya adalah disebutkan dalam surat Al-Jin ini, yaitu apa? Meminta perlindungan supaya tidak diganggu oleh bangsa jin. Ini salah satu bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh
orang-orang jahiliyah. Di antara bentuk kesyirikan, mereka mendatangi tempat keramat tersebut dan berdiam diri, bertapa di sekelilingnya, di tempat apa? Di tempat yang mereka anggap keramat, yang mereka anggap angker tersebut. Itu bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Hal itu dilakukan sekarang? Iya. Di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang jahiliyah, membawa persembahan berupa hasil bumi, makanan, minuman, dan hewan sembelihan. Itu dilakukan oleh orang sekarang? Iya. Di antara mereka, ya, bentuk kesyirikan ya, di antara mereka mengikat satu benda di tempat keramat tersebut dan menggantungkannya di situ beberapa saat untuk mendapatkan apa? Untuk memperoleh keberuntungan. Kemudian benda tersebut diambil lagi. Apakah ini dilakukan oleh orang sekarang? Iya, dilakukan. Ya. Dan bentuk-bentuk kesyirikan yang lainnya, kalau kita sebutkan satu persatu, itu akan memberikan kita ilmu yang sangat banyak sehingga kita tahu hakikat kesyirikan itu seperti apa. Ya. Ana yakin setiap muslim faham syirik dosa besar. Ana yakin setiap muslim faham syirik dosa tidak diampuni. Tapi jarang dari kaum muslimin yang tahu bentuk kesyirikan orang-orang jahiliyah seperti apa itu, banyak yang tidak mengetahui. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu hendaklah setiap kita untuk selalu mengkaji masalah tauhid dan masalah kesyirikan. Supaya apa? Supaya kita selamat dari dosa yang tidak terampuni tersebut. Baik, kita lanjutkan satu ayat. Qala Allah Ta'ala wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. Maknanya wa annal insa dhannu, bahwasanya manusia itu menyangka. Kama dhanantum, sebagaimana kalian menyangka, yaitu kalian bangsa jin itu menyangka. Ayyuhal jin, annallaha lan yab'atsa ahadan, sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan satu orang pun ba'da mautihi, setelah kematiannya, lil hisabi wal jaza, untuk dihisab dan pembalasan. Dalam ayat ini ada kemiripan antara akidah keyakinan manusia dan keyakinan jin. Ya. Makanya sebagian ulama menyatakan bahwa jin itu ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, dan ada juga yang ateis. Komunis juga ada. Karena apa? Karena jin dan manusia dalam masalah beragama itu apa? Setali dua uang. Apa artinya? Sama. Apa yang dilakukan oleh manusia diikuti oleh jin, apa yang dilakukan oleh jin dipercaya oleh manusia. Ya. Maka tidak ada keistimewaan, ya, bagi jin atas manusia, sebagaimana tidak ada keistimewaan bagi manusia atas jin, kecuali dengan takwa. Maka siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan terjaga dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amali salih, fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.